Halo Bu Sri, Halo Bu Nuning, apa kabarnya? alhamdulillah sehat Bu. Ibu, Ya, ya selamat siang Ibu. selamat siang Bu Nuning, apa kabarnya? Ya baik Bu. Begini Bu, Eh, Bu ada waktu Bu. Saya mau berbincang sebentar dengan Ibu. Oke, kebetulan saya ada waktu sekarang. Bu Nuning kayaknya ada yang ingin dibicarakan nih, serius ya? Iya Bu, nah ini eh, di mana kita ngobrol Bu ya enaknya ya? Di ruangan ini aja ya, sebelah ya, yang lebih Oke, nyaman mungkin Ibu duduk di sebelah. oke baik Bu. Oke, Mari. nah, gimana Bu Nuning? Apa ini yang ingin diceritakan dengan saya ini? Begini Bu, Eh, Hmm, kemarin kan kita sudah rapat Bu. Kita hmm, akan mengadakan lomba OSN. Nah, hmm, itu saya ditunjuk sebagai pembina OSN untuk khususnya mata pelajaran IPS, Bu. Nah, gitu, Bu. Jadi oke. sebenarnya ini saya sedikit bimbang, Bu. Apakah saya nanti bisa menjalani sebagai pembina OSN atau tidak, Bu? Oke. Nah, dari yang Bu Nuning sampaikan bahwa dari rapat itu Bu Nuning ditunjuk sebagai pembina OSN untuk mata pelajaran IPS. Ya. Nah, yang ingin saya Iya, tahu betul, nih Bu. dari ya, yang ingin saya ketahui dari penunjukan itu sebenarnya apa yang ingin dicapai dari misalkan pihak sekolah atau kepala sekolah yang menunjuk Bu Nuning menunjuk menjadi pembina OSN Mapel IPS tadi. Ya, sekolah ingin menunjuk saya menggantikan Ibu Yanti karena biasanya kan Ibu Yanti Bu yang jadi pembina OSN karena kebetulan Ibu Yanti ini sedang sakit. Jadi saya ditunjuk sebagai pembina. Nah, karena kan kita ketahui juga Bu, guru IPS di tempat kita itu ada 2 orang. Jadi Bu Hmm. Yanti dengan saya. Jadi Hmm. beliau ini sedang sakit, jadi saya yang ditunjuk sebagai pembinanya Bu. Oke. Nah, dari penunjukan itu kira-kira Bu Nuning sudah sepakat setuju apa menolak dari tawaran dari kepala sekolah? Saya setuju Bu. Oh, Saya oke. setuju, tapi saya sedikit bimbang sebenarnya, Bu. Hmm. Sebenarnya kalau Bu Nuning tadi kan sudah ditunjuk ya untuk menggantikan dari rekan sejawat yang sedang sakit. Nah, Ya, ketika Bu Nuning sudah menyatakan setuju, kira-kira tahu nggak apa manfaatnya yang ingin Bu Nuning dapat eh, menyetujui menjadi pendamping pembina OSN Mapel IPS ini? ya, sebenarnya saya ini, Bu, setuju Hmm. karena saya ingin apa juga membuktikan ya bahwa saya itu mampu, Bu. Saya juga punya kompetensi dalam bidang IPS, Bu, seperti itu. Tapi di sisi lain saya ini juga sedikit galau apakah saya mampu seperti itu, Bu, ya? Oke. Oke, jadi saya sudah menangkap nih, sebenarnya Bu Nuning ini ada sedikit keraguan. Tapi Iya, betul, Bu. dari yang Bu Nuning sampaikan, eee, ingin membuktikan ya, tujuannya ingin manfaatnya tadi ingin membuktikan bahwa Bu Nuning mempunyai kompetensi di bidang mapel IPS. Oke. Iya, betul, Bu. Oke. Nah, sekarang kira-kira Bu Nuning nih, eee, sudah membuat ini nggak langkah-langkah apa yang sudah dilakukan? Atau apa yang akan dilakukan ke depannya? Eee, sudah, Bu, saya sudah, eee, merancang, Bu, ya. Saya sudah merancang, apa namanya, mencari contoh-contoh soal untuk mata pelajaran, OSN IPS ini, Bu, dari YouTube. Kan itu kan banyak, Bu, ya. Oke, Kemudian di Google, kemudian, dari rekan-rekan guru di sekolah yang lain, Bu, saya akan meminta juga ini rencana saya, Bu, ya. Seperti itu. oke.
Bagus Bu Nuning. Jadi apa yang rencana yang akan dilakukan Bu Nuning, membuat rencana rancangan soal, kemudian googling, kemudian searching di YouTube itu luar biasa bisa ini ya. Kemudian tujuan untuk mencapai itu kira-kira nih Bu Nuning setelah merangkai tadi observasi kan ada membuat rancangan beberapa soal. Apa kira-kira tantangannya Bu Nuning untuk menjadi pembina OSN Mapel IPS ini? Tantangannya ini saya kan baru mengajar Bu, belum lama saya ini yang ngajar, jadi saya belum berpengalaman Bu dalam bidang-bidang OSN seperti ini. Nah ini merupakan pengalaman baru Bu bagi saya. Itu merupakan tantangan Bu bagi saya karena saya belum lama mengajar Bu ya. Oke, jadi perlu pengalaman ya. Jadi karena Bu Nuning merasa belum berpengalaman. Padahal secara ini kan kompetensi latar belakang Bu Nuning sebenarnya kan sudah ada ya. Karena memang megang mapel IPS gitu. Iya, Nah, betul Bu. nah sekarang nih Bu Nuning, kira-kira dari tantangan yang Bu Nuning sampaikan tadi, kemudian rencana yang akan disampaikan, yang akan dilaksanakan, action plan-nya tadi, kira-kira apa yang Bu Nuning butuhkan untuk mencapai tujuan itu sampai ke plan yang memang diharapkan tadi? Rencana saya Bu, itu saya ingin bertanya ya, belajar dengan rekan-rekan guru lain tapi mapel berbeda Bu ya. Contohnya dengan Bu Susi ya bahasa Inggris, Oh, gitu. kemudian Bu Supra ya, kemudian yang guru rekan-rekan lainnya yang mengajar OSN matematika dan IPA di sekolah kita Bu. Dan juga saya juga bertanya nanti Bu dengan rekan di MGMP IPS Bu khususnya ya, bagaimana caranya dalam membina siswa untuk lomba OSN ini supaya nanti yang kita harapkan itu terwujud Bu, seperti itu. Oke, luar biasa Bu Nuning, itu ide keren, bisa sharing, bisa bertanya dengan beberapa guru ya, dengan yang sudah berpengalaman dengan rekan sejawat yang lain. Bagus Bu Nuning, bisa dikembangkan lagi, nanti bisa saling berbagi, bertanya dengan rekan sejawat seperti guru mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, dan lain-lain seperti matematika yang tadi ya. Luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu Nuning, dari apa yang sudah kita obrolkan, rencana yang akan dilakukan Bu Nuning, kemudian ada tantangannya, kemudian yang ingin dicapai juga sudah tadi dibuat plan-nya. Kira-kira nih, siapa yang ingin Bu Nuning libatkan dalam kegiatan ini untuk mencapai tujuan itu? Ya pastinya rekan sejawat tadi Bu, yang mata pelajaran lain, saya ingin berkolaborasi bagaimana caranya untuk membina yang baik dan benar, kemudian juga rekan-rekan di MGMP untuk berbagi pengalaman ataupun juga berbagi soal-soal tahun lalu Bu ya, seperti itu. Oke. Nah, bagus Bu, bisa diterapkan nanti dengan siapanya, kedepannya bisa berhasil. Kemudian ini yang untuk ini ya, kira-kira Bu Nuning mau melakukan action plan-nya nih kapan nih ya waktunya supaya biar cepat terrealisasi sesuai planning yang diharapkan nih? Mungkin 2 atau 3 hari ke depan Bu ya, karena kalau sekarang nih saya masih ini mengerjakan soal untuk semester Bu ya. Jadi mungkin 2 atau 3 hari ke depan itu saya akan mulai beraksi Bu. Oke. Bagus Bu Nuning, semakin cepat berarti semakin baik ya. Ya, Nah, iya. kira-kira gimana nanti kalau Bu Nuning sudah melakukan rencana apa yang akan dilakukan, siapa yang akan dilibatkan, kemudian apa yang akan dilakukan, kira-kira Bu Nuning bisa nggak mengukur keberhasilan apa yang sudah dicapai dari yang Bu Nuning plankan atau rencanakan tadi? Untuk mengukur keberhasilan, yang pastinya yang tujuan utamanya itu ya anak-anak nanti bisa mencapai hasil yang
diharapkan. Tetapi sebenarnya nggak cuma hanya itu saja, Bu. Saya Hmm. juga ingin membina semangat anak itu supaya walaupun nanti kalau memang tidak dapat juara, mereka juga akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman untuk soal-soal OSN seperti itu, Bu. Wah, keren Bu Nuning. Jadi dari obrolan kita hari ini sudah agak lega ya, Bu Ya, Nuning? alhamdulillah Bu. Ya, saya sedikit tercerahkan Bu dengan Oke. ngobrol dengan Ibu Sri. Terima kasih Bu ya. Iya, jadi saya ingin melihat nanti beberapa hari ke depan aksi yang Bu Nuning akan lakukan. Kemudian beberapa waktu ke depan Bu, saya ingin juga melihat apa yang sudah dicapai dari apa yang Bu Nuning planningkan ya. Oke, siap Bu. Nanti kalau saya sudah mulai beraksi, saya nanti akan berbincang lagi dengan Ibu Oke, ini. kita Saya sangat ngobrol-ngobrol lagi senang. ya. Ya, ya Bu. Oke, oke, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Saya yang Ya, terima kasih Bu ya sudah membantu saya. Yang semula ini galau Bu ya, tapi sekarang saya lebih bersemangat Bu ya. oke. Sama-sama Bu Nuning. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Nuning. Ya. Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu Sri? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat juga ini Bu Nuning. Cuman agak sedikit galau nih, ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Nuning. Oh iya, ini pagi-pagi kok sudah galau ini Bu Sri. Ada apa ini rupanya? Jadi begini nih Bu Nuning. Jadi sekarang nih kan kita sebagai guru nih kan dituntut inovatif ya. Oh iya, betul sekali Ibu. Jadi terkadang kan kalau pembelajaran yang masih menggunakan metode lama ini kan monoton ya. Jadi harus mengaplikasikan beberapa teknologi dalam penerapan pembelajaran. Nah, Betul sebenarnya sekali. gini, Bu Nuning, kami ini kendalanya di sekolah ini kan karena sering mati lampu, kemudian jaringan sinyal tuh juga sering hilang. Kadang ini penggunaan untuk penerapan aplikasi untuk media pembelajaran berbasis IT ini agak kendala kadang nih. Gimana ya Bu solusinya? Oh, begitu Bu ya. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran inovatif tapi terkendala dengan jaringan seperti itu Bu ya. Ya, kita enaknya ngobrol di mana Bu ya ini? Apa di ruangan saya atau di taman aja Bu yang lebih asri Bu? Oh, di taman boleh Bu, sambil ngobrol-ngobrol ngadem kita di bawah pohon. Oke, mari Bu. Oke, kita pindah ya. Ya. Oke, silakan duduk Bu Sri. Di sini Ya, saja kita ya. oke. Oke, terima Oke. kasih Bu Nunung. Ya, jadi Ibu tadi sedang galau Bu ya tentang sekarang pembelajaran guru itu harus inovatif yang berbasis IT, betul Bu ya? Iya, betul. Ya, jadi dari pembicaraan kita ini nanti apa yang ingin Ibu dapatkan seperti itu? Nah, bertemu dengan Bu Nuning, ini saya berharap dari ini saya dapat solusi nih dari pembelajaran yang ingin saya kembangkan. Ini kan harusnya pembelajaran yang menyenangkan buat murid-murid saya, karena kan harapannya bisa juga menerapkan IT dalam pembelajaran. Nah, gitu Bu Nuning. Jadi bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis IT untuk anak-anak. Iya, berarti kendala dalam pembelajaran inovatif itu Bu Susi ini kendalanya IT-nya ya Bu ya, tentang jaringan Bu ya ini ya. Iya. Seperti itu. Nah, apa yang membuat Ibu berpikir itu kalau
itu merupakan sebuah kendala, Ibu. Nah, oke. Jadi terkadang kita kan memakai pembelajaran kalau menggunakan basis IT, yang paling sederhana kita karena di sekolah juga WiFi sekolah kan nggak ada. Jadi kan mengandalkan dari tethering HP masing-masing guru nih. Kayak kami misalkan guru bahasa Inggris nih, saya pribadi. Kemudian mau menayangkan video misalkan yang kita ingin tampilkan ke anak-anak yang berbasis pembelajaran yang menyenangkan tadi, ketika kita mati lampu, sinyal tuh hilang, Bu. Jadi ketika sinyal hilang kan kalau kita muter video kayak berbasis pembelajaran yang untuk anak-anak tuh mutar-mutar terus kan, jadinya agak kendala nih waktu di kelas gitu. Oh, begitu Bu ya, tentang jaringan ya yang terkendala. Nah, untuk pembelajaran inovatif ini kalau misalnya tidak menggunakan IT Bu, apakah bisa dilakukan Bu misalnya? Mungkin bisa media gambar atau lagu yang bisa di-download kali ya Bu ya? Ya, bisa Bu ya. Nah, itu untuk mengatasi Bu ya kalau terkendala listrik mati seperti itu. Nah, jadi kalau selain gambar ataupun juga download lagu, kira-kira apa lagi Bu ya? Mungkin juga bisa juga yang video yang kita bisa download dulu mungkin ya Bu. Oh, betul-betul Bu, betul sekali ya. Jadi kita antisipasi dulu sebelum listrik mati. Jadi kita download terlebih dahulu supaya nanti Oke. kalau listriknya mati kita nggak terkendala waktu belajar Bu ya. Jadi kita pakai yang ini ya Bu, yang hasil downloadan aja gitu ya, yang Iya. diputar. Ya, ya seperti itu Bu. Nah kemudian kalau Ibu sudah mendownload ini yang akan Ibu lakukan setelahnya ini apa Bu? Ya, jadi setelah ini saya melakukan pembelajaran yang berbasis IT. Harapannya sih anak-anak ini bisa lebih nyaman belajar bahasa Inggris yang selama ini kan dapat image itu menakutkan, yang nggak menyenangkan. Jadi maunya setelah diselingin dengan video, kemudian lagu-lagu mungkin, kemudian ada slide gambar yang memungkinkan pada media pembelajaran yang berbasis IT tadi, anak-anak lebih senang, lebih tertarik gitu. Jadi nggak melulu ke buku aja kali ya, karena sekarang eranya nggak harus buku, karena anak-anak sekarang persemuanya di genggaman mereka tuh, Android, HP udah ada di situ. Ya, betul sekali Bu ya. Jadi Android memang nggak bisa terlepas dari anak-anak zaman sekarang Bu ya. Nah, untuk rencana Ibu yang ingin mendownload tadi Bu ya, mendownload video tadi, nah itu kira-kira kapan Bu ya ingin dilaksanakan Bu? Kemungkinan secepatnya besok saya lakukan. Contohnya misalkan saya akan mendownloadkan video percakapan. Jadi nanti saya tampilkan di kelas, anak-anak bisa mengamati dari pembelajaran lewat video tadi, audio video tadi. Jadi mereka nanti punya gambaran sesuai dengan pemahaman mereka. Nanti saya ingin ke depannya tuh ada jangka waktu lah, seminggu ke depan saya ingin anak-anak nanti kirim link ke saya, mereka mempraktekkan percakapan introducing ourselves-nya itu, nanti mereka nggak melulu hanya tampil di depan, tetapi nanti masuk ke dunia era mereka buat video, kemudian linknya dikirim ke saya nanti. Bisa, ya. Luar biasa sekali Bu Sri ya, inovatif sekali ini ya berbasis IT ya Bu ya. Ini mungkin saya ini juga banyak belajar nanti dengan Bu Sri ya tentang ini ya. Oke. Nah, untuk rencananya ini siapa aja Bu yang ingin Ibu libatkan di sini? Dalam pembelajaran ini tentu murid-murid ya, karena pembelajaran ini kan action kontekstualnya anak-anak. Kemudian nanti karena ini kan ada mereka buat video di rumah, otomatis saya ingin kontrol orang tua. Jadi ada melibatkan orang tua, nanti kan mereka bisa mengontrol apa yang anak-anak lakukan, nanti nggak bertanya,
anak udah pulang sekolah kok ngapain ini pada pakai baju ini masih pakai baju sekolah kok langsung buat video. Nah, Iya, nanti iya. biar pemahamannya nyampe ke orang tuanya. Oke, iya, ya bagus sekali Bu ya. Jadi perlu juga ya orang tua mengetahui jadi Iya, kegiatan anak sekolah mhm, itu ya sampai di rumah itu tidak ada prasangka Bu ya dari orang tua bahwa di sekolah itu memang betul-betul penggunaan IT itu untuk belajar Bu ya, bukan belajar hanya betul. untuk sekedar bermain-main saja ya. Bagus sekali Bu Sri rencananya ya. Kemudian setelah membuat rencana ini kapan Bu akan dilaksanakan ininya Bu? Eee, Pembelajaran inovatifnya ini. oke, saya akan menerapkan, 3 hari ke depan lah sesuai jadwal nanti, jadi pas di jam mapel saya nanti saya akan, ini ya, beri pengumuman ke anak-anak bahwa, eee, pemberian tugas sama saya nggak melulu harus, apa, yang konvensional lewat kertas ataupun hanya maju ke depan, sesekali bisa lewat video. Mereka kalau nggak punya link YouTube, saya permudah bisa langsung kirim ke WA Group atau WA Japri ke saya. Kalau misalkan anak-anak sekarang ada yang sudah mempunyai link YouTube, Bu, jadi Iya, bisa iya, iya. mereka kirim linknya, gitu. Jadi saya Oke, nggak mau persulit anak. oke, luar biasa. Ini juga selain apa berbasis IT inovatif ini juga ini berdiferensiasi Bu ya. Ya, jadi membebaskan anak untuk mau mengeksplorasi Iya, kemampuannya, mau memilihnya sesuai dengan minatnya seperti apa, seperti itu betul. Bu ya. Oke, bagus sekali luar biasa rencananya, Iya. aksinya. Jadi gimana Bu Sri ini sudah ngobrol kita ya, udah berapa ini eh perasaannya Bu Sri setelah kita ngobrol-ngobrol ini gimana Bu? Luar biasa Bu Nuning. Terima kasih banyak sudah ketemu dengan Bu Nuning ini. Jadi agak tercerahkan saya nih. Ada pemahaman bahwa apa pembelajaran inovatif itu bukan suatu momok yang menakutkan, tetapi harus kita hadapi sebagai tantangan gitu. Terima kasih Bu Nuning atas pencerahannya. Ya Bu, nanti saya juga mungkin akan banyak belajar Bu ya dengan Bu Sri ini tentang IT Bu ya. Ini kayaknya Bu Sri ini mantap ini soal IT-nya ini ya. Oke, Uh, ya, oke. Oke Bu, mari kita kembali lagi ke kelas Bu ya. oh oke okay, Bu Nuning, terima kasih Oke, ya mari. waktunya kita ngobrol-ngobrol ini. Ya Bu, terima kasih juga sudah mau cerita dengan saya Bu ya. Oke, okay, iya. Mari Bu, kita kembali ke Oke, kelas. okay, yuk.